Alhamdulillah kita ketemu lagi sama bulan Ramadan yang dimana kita berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan. Dan endgame-nya nanti di Lebaran. Nah, kalau kalian apa nih yang dikangenin pas Lebaran? Apakah pas mudiknya, atau pas beli baju, atau pas ketemu saudara-saudara, atau makan opor? Nah, semuanya itu punya satu kesamaan, sama-sama butuh uang. Nah, maka dari itu yang ditunggu-tunggu nih ya sama kaum-kaum pekerja kayak kita nih, pastinya THR. Awas loh ya, jangan langsung resign pas udah dapet THR, ini biasanya kebiasaan nih. Oh iya, selamat juga buat teman-teman ASN yang sekarang baru aja mendapatkan gaji ke-13 dan juga THR full 100% ya, semenjak 4 tahun kemarin yang enggak gitu ya. Dan juga buat teman-teman yang non ASN juga jangan lupa minta THR ke bosnya, karena memang THR ini bersifat wajib. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang THR keagamaan bagi pekerja buruh di perusahaan, tunjangan hari raya atau THR adalah hak pekerja atau buruh yang wajib diberikan oleh pengusaha selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Dan pastinya di balik kesenangan dapat THR, sebenarnya ada loh cerita menarik di balik ini. Kalau gitu, sini Clara jelasin. Dimulai dari tahun 1951, ada Perdana Menteri yang namanya Sukiman memberikan tunjangan kepada pamong praja yang sekarang dibilangnya sebagai PNS ya. Dulu namanya bukan THR, tapi hadiah lebaran. Nah, awalnya hadiah lebaran ini cuma diberikan kepada PNS dan tujuannya untuk menunjang kesejahteraan dari PNS. Tapi nggak seperti sekarang ya, uang THR-nya utuh-utuh diambil, tetapi kalau zaman dulu itu uang THR justru malah dibalikin ke negara dalam bentuk pemotongan gaji di bulan berikutnya. 1 tahun kemudian, tahun 1952, kaum pekerja atau kaum buruh ini protes karena THR kenapa cuma buat PNS aja, emang kalau misalkan buruh nggak butuh apa? Nah, kaum pekerja dan buruh ini protes dan menuntut pemerintah untuk memberikan tunjangan yang sama seperti pamong praja atau PNS. Nah, di tahun 1954, perjuangan mereka berbuah hasil. Menteri Perburuhan Indonesia mengeluarkan surat edaran terkait dengan hadiah lebaran. Hal ini bertujuan untuk menghimbau perusahaan untuk memberikan hadiah lebaran untuk para pekerjanya sebesar 1/12 dari upah. Misalkan nih, gaji kamu 10 juta, ya kamu bakal dapat sekitar 800 ribuan lah buat THR. Nah, fast forward ke 1961, surat edaran yang tadinya berbentuk himbauan aja sekarang udah menjadi peraturan menteri. Nah, peraturan ini mewajibkan perusahaan untuk memberikan hadiah lebaran kepada pekerja yang telah 3 bulan bekerja minimal. Dan di tahun 1994, yang dimana udah modern ya, selanjutnya Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan peraturan menteri. Nah, peraturan ini mengubah istilah hadiah lebaran jadi THR sekarang, Tanjungan Hari Raya yang kita tahu sampai sekarang. Nah, ke tahun 2016, aturan pemberian THR ini direvisi melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016, dan kini aturan pemberian THR diberikan kepada pekerja dengan minimal 1 bulan kerja yang dihitung secara proporsional. Tapi ingat ya, nggak semua orang itu berhak untuk mendapatkan THR. Kalau menurut Permenaker nomor 6 2016, karyawan yang berhak mendapatkan THR adalah karyawan atau pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Pekerja yang bisa memperoleh THR adalah pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tentu atau PKWTT, atau karyawan tetap maupun bekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, atau karyawan kontrak. Nah, kalau misalkan kena PHK gimana? Kalian bisa kok tetap dapat asal di PHK-nya itu masih di H-30 lebaran. Tapi kalau misalkan udah pindah ke perusahaan baru gimana? Nah, kalian masih bisa mendapatkan THR dari perusahaan yang baru kalau misalkan perusahaan yang lama masih belum nyantumin THR kamu di payroll. Jadi kamu berhak untuk mendapatkan THR di perusahaan baru. Tapi kalau perusahaan lama udah ngasih THR, ya kamu nggak berhak untuk dapat di perusahaan baru. Nah, sekarang kita ke cara menghitung THR. Itu gimana sih? Perhitungan THR karyawan secara rinci dapat dilihat dalam pasal 3 dan pasal 4 Permenaker nomor 6 2016. Pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih diberikan sebesar 1 bulan upah. Sedangkan pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan gaji. Jadi misalkan nih gaji kamu 5 juta.
Nah udah kerja misalkan lebih dari 12 bulan ya, berarti kamu dapat THR-nya 5 juta. Tapi kalau misalkan gaji kamu 5 juta dan kamu misalkan baru kerja 5 bulan gitu ya, berarti 5 dibagi 12 dikali gaji kamu 5 juta. Jadi sekitar 2.083.000. Nah karena memang bersifat wajib, jadi ada sanksi nih bagi pengusaha yang terlambat atau malah tidak membayarkan THR buat pekerjanya. Kementerian Ketenagakerjaan merilis surat edaran atau SE nomor 2 2024 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan 2024 bagi pekerja di perusahaan. Dan surat edaran ini menjadi acuan bagi Kepala Dinas Ketenagakerjaan di masing-masing provinsi. THR 2024 ini wajib diberikan paling lambat H-7 Lebaran dan harus dibayar penuh, gak boleh dicicil. Artinya THR sudah harus diterima para pekerja pada tanggal 3 April 2024. Dan karena THR bersifat wajib, pengusaha juga yang terlambat membayar THR karyawan dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha yaitu 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Nah, bagi pengusaha nih yang tidak membayar THR juga akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha. Dan pemerintah ini nggak main-main loh terkait dengan THR. Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauziah, membentuk Poskomando Satuan Tugas atau Posko Satgas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2024 di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten kota untuk diimplementasikan melalui website poskothr.kemenaker.go.id. Dan yang agak unik kali ini adalah terkait dengan ojol, karena memang driver ojol ini kan suka diasosiasikan sebagai mitra ya, bukan pegawai. Sebenarnya ojol tuh drivernya dapat THR nggak sih? Nah jawabannya dapat, karena Kementerian Ketenagakerjaan menghimbau perusahaan teknologi angkutan umum ini untuk membayarkan THR kepada pengemudi atau driver dari ojek online, karena pengemudi ojol ini termasuk kategori PKWT yang berhak mendapatkan THR. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua dan menambahkan insight juga buat kalian. Kalau suka boleh dong like-nya dan jangan lupa subscribe untuk video-video lainnya. Aku Clara Antawijaya, sampai jumpa!